Beli parfum kah di Pak Abu Bakar? Hai Sobat Kahap, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, gembira selalu, bahagia, dan tentunya rezekinya berkah barokah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa kalau ada Helmi Kahap di studio Kahap di Geraha Pena Surabaya, artinya Sobat Kahap sedang menyaksikan program kesayangan kita. Apa itu? Betul banget, Ngobras, ngobrol santai, karena di setiap momen ada cerita. Ngobras kali ini kita akan bahas apa ya Sobat Kahap enaknya ya. Tapi sebelum kita bahas topiknya, kita kenalan dulu sama tamu kita. Kalau nggak ada tamunya, nggak afdol dong obrolan kita. Langsung saja yuk, kita geser ke kanan. Hai Devita. Hai Kak Helmi. Apa kabar Devita? Alhamdulillah baik nih. Kak Helmi gimana kabarnya? Sehat luar biasa. Selamat datang ya Devita di studio Kahap di Geraha Pena Surabaya. Udah berapa kali kesini? Kurang lebihnya mungkin udah 4-5 kali kali 4-5 kali ya. Dan kali ini adalah kita ngobrol seru, ngobrol asik di Ngobras, ngobrol santai. Karena setiap momen ada cerita. Devita, kenalan dulu dong. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Silahkan. Oke, halo teman-teman. Ke pasar beli 2 bal. Cakep. Pagi-pagi makan semangka. Cakep. Hai Sobat Kahap. Kenalin aku Devita Artika yang akan nemenin kalian di Ngobras, ngobrol santai hari ini. Yeay. Ngobrol santai kita ini akan menarik banget kalau ada topik yang kita bahas. Betul nggak sih Devita? Betul banget. Ada ide nggak topik apa yang kita bahas? Kayaknya kita hari ini membahas tentang public speaking. Kayaknya Wah, seru banget ya. menarik. Kenapa menarik? Karena setiap orang makhluk sosial butuh berkomunikasi dengan orang lain. Betul nggak? Betul banget. Nah, itu dia tips merdeka berbicara. Wah, Wow, keren sekali. iya dong. Iya. Menurut Devita sendiri, merdeka berbicara itu secara definisi, opini, sudut pandang, pendapatnya Devita bagaimana? Merdeka berbicara ya. Yang namanya merdeka berbicara berarti kita sudah tidak ada rasa insecure. Insecure nggak Berarti ada. kita udah nggak ada rasa Uh-uh. overthinking. Nggak overthinking lagi. Iya. Terus, Iya, karena yang namanya merdeka berarti kita sudah lepas dari hal-hal yang membuat kita itu apa ya, masih ngerasa ngejanggal gitu loh dalam diri kita. merasa ada ganjalan gitu ya. Iya. Merasa ada batasan gitu ya. Iya. Merasa ada sesuatu yang menghalangi. Betul nggak sih Devita? Betul sekali. Tapi Oke. ketika kita sudah merdeka berbicara, sudah artinya merdeka, kita udah bebas berbicara. Bebas berekspresi. Bebas berpendapat juga, betul Pak? Bebas berpendapat, berekspresi, dan berbicara. Maka dari itu, hari ini aku sama Devita akan bahas tentang tips merdeka berbicara. Betul sekali. Nggak jauh-jauh dari public speaking, betul nggak sih? Betul banget. Maka menurut Devita perlu nggak sih, penting dan perlu nggak sih semua orang itu ada kemampuan public speaking? Perlu dong, dan kita juga perlu belajar karena nggak semua orang mempunyai public speaking yang bagus. Kan ada orang itu masih ragu-ragu buat berbicara, dia itu masih kayak gitu. Filler Kalau word ya. berbicara. Iya, terus dia itu juga masih, ayo misalnya ya disuruh ngomong, oh enggak deh nanti aja, atau temennya aja deh kayak gitu kan. Berarti public speakingnya let's say kurang gitu ya, bukan nggak bisa tapi Ya. kurang aja gitu ya. Perlu dioptimalin begitu ya. Sekali. Dan itu sepertinya kalau kita lihat banyak di sekitar kita. Betul. Banyak sekali di sekitar kita masih mengalami rasa takut berlebihan, selalu berikan kesempatan orang lain. Kamu aja deh, kamu dulu deh, kamu Diri dulu deh. sendirinya dikesampingin. Iya, karena ngerasa bahwa ya itu tadi ada halangan, batasan, merasa belum pantas, belum yakin begitu ya. Belum merdeka. Belum merdeka. Nah, menurut Devita lagi, kalau sudah merasa bahwa belum yakin, belum percaya diri untuk public speaking, biasanya menurut Devita itu alasannya kenapa sih? Biasanya kalau orang ngerasa aku kok nggak pede ya gitu, aku kok ngomongnya masih berbelit-belit gitu. Berarti yang pertama kan sesuai dengan tema kita hari ini ya, berarti dia belum merdeka berbicara. Itu pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa dia itu seperti itu. Iya. Mungkin salah satunya adalah insecure nih Kak Elmi. Insecure itu salah satunya. Betul. Kenapa insecure? Apa yang dimaksud insecure ini menurut Devita? Insecure itu adalah dia mempunyai perasaan cemas secara berlebihan. Jadi apakah perasaan cemas itu nggak boleh-boleh? Karena setiap manusia itu pasti punya rasa cemas, rasa takut. Boleh sekali dirasakan manusia
karena kita adalah seorang manusia Makhluk normal sosial ya. betul, makhluk sosial. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita merasakan takut atau rasa cemas yang secara berlebihan seperti itu. Secara berlebihan. Iya. Itu yang kemudian memang kurang disarankan ya. Iya, yang secara berlebihan itu yang akan menjadikan kita insecure gitu. Kalau kita bisa lihat diri kita insecure itu bisa ciri-cirinya gimana sih? Biasanya penyebab-penyebab dari insecure itu salah satunya mungkin banyak sih, banyak faktor yang mempengaruhi. Di antara beberapa di antaranya itu dia bisa melakukan kesalahan kayak Elmi. Bisa juga dia malu, dia belum bisa speak up secara bebas gitu ya. Setelah itu apalagi ya, dia ngerasa belum mampu atau dia belum mengenali potensi dia dan gimana sih cara ngembangin itu dia nggak bisa. Actually itu dia sebenarnya bisa, tapi dia nggak tahu caranya. Jadi kayak aduh gitu loh, seperti itu. Baik. Jadi artinya memang belum benar-benar mengenal diri sendiri begitu ya. Nah kalau kemudian kita lihat bahwa insecure ini juga akan arahnya ke overthinking nggak sih? Ya karena tadi kan ada rasa cemas, rasa yang kemudian kita belum yakin bisa. Ada halangan-halangan yang membuat kita itu selalu menomorduakan diri kita sendiri. Iya betul. Akhirnya jadi overthinking nggak sih? Iya. Nah menurut dari Devita sendiri overthinking ini seperti apa? Yang kemudian juga berpengaruh pada insecure. Kalau menurut saya pribadi sih overthinking itu kita kebanyakan mikir ya. Jadi kita itu do it-nya itu ngelakuinnya dikit, tapi mikirnya banyak gitu. Kebanyakan mikir. Jadi lebih baik itu kayak apa ya? Do more and less apa ya? Ya. Patah itulah. Jadi better itu lakuin aja deh. Nanti kalau salah kan bisa dibenerin kayak gitu sih. Jadi mendingan kalau kalian apa ya? Kebanyakan overthinking mendingan dikurangin aja deh, mendingan lakuin aja. Karena misalnya kalian udah ngelakuin, otomatis kalian punya dua pilihan, berhasil atau gagal. Tapi kalau kalian nggak coba, kalian nggak punya pilihan buat berhasil. Yang pasti adalah gagal aja. Karena kamu nggak coba apapun, jadi nggak ada hasil dong kan. Kamu cuma diam di tempat, kamu nggak ada step satu langkah buat maju ke depan. Iya, let's do it begitu ya. Yes. Lakukan dulu, gagal atau berhasil itu belakangan. Iya, yang penting coba dulu. Tapi kalau nggak gitu kan kita nggak pernah tahu berhasil apa enggak. Iya kan? Jadi karena memang benar ya Devita, karena kita merasa cemas berlebihan, akhirnya pengaruh pada pikiran kan. Betul. Mikirnya pun juga ikut berlebihan. Jadi yang enggak dipikirin. Iya, betul. Iya kan, yang belum terjadi dipikirin. Pernah nggak ngalamin seperti itu, Sobat Kahap? Sepertinya semuanya. Artinya memang ada yang sudah merdeka, ada yang masih merasa, ada yang masih bergejolak perasaannya, kok aku banget ya ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, artinya saat kita tahu, saat kita merasa bahwa oh aku insecure banget ya, aku cemas ya, aku kok akhirnya membanding-bandingkan ya dengan teman-temanku ya, dia lebih hebat, aku belum apa-apa, dia lebih keren, aku belum keren begitu kan, akhirnya jadi berpikiran berlebihan begitu. Nah kalau kemudian cara untuk kita bisa keluar dari overthinking dan insecure itu, what will we do? Apa yang perlu kita lakukan? Banyak cara sih, supaya kita nggak insecure lagi tuh banyak cara. Beberapa di antaranya kita harus selalu berpikir positif. Salah satunya kita harus berpikir positif. Jadi kalau misalnya ada rasa takut, ada rasa aduh gimana gitu, dibuang aja dulu. Positif tuh dalam arti kita yakin kalau kita bisa melewati ini seperti itu. Jadi pikirannya yang positif seperti itu kan. Terus ada lagi adalah kita latih rasa syukur dalam diri kita sendiri. Karena kebanyakan orang kayak nggak pernah ngasih apresiasi dalam diri ya. Contoh dari rasa syukur itu kayak misalnya dia udah ngelakuin sesuatu meskipun katakanlah gagal atau nggak optimal gitu. Dia kayak ngomong ke dalam dirinya sendiri, wah hebat nih hari ini udah berani coba. Itu namanya rasa syukur. Rasa syukur itu kalau menurut aku adalah apresiasi ke dalam diri kita sendiri gitu loh. Karena orang lain belum tentu kasih apresiasi ya udah kita sendiri aja gitu loh. Minimal kita happy sendiri ya. Jadi kita mengapresiasi diri bahwa kita juga punya potensi hebat, betul ya? Betul sekali. Tapi harus dicoba. Iya. Betul ya. Tadi kalau Devita ngomong tadi adalah berpikir positif dan bertindak positif. Ya, jadi harus imbang, bukan hanya pikirannya tapi juga tindakannya. Nah, kalau kemudian dari Devita sendiri, apa nih actionnya, ya kan? Actionnya apa?
apakah harus belajar public speaking, apakah harus ikut ini, ikut itu, begitu. Kalau tadi kan kita tahu nih tipsnya, kita nggak boleh insecure, nggak boleh overthinking, kita harus berpikir positif. Nah, sekarang kita ke actionnya, apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mencoba hal-hal baru gitu ya. Jadi misalnya kita kursus public speaking gitu ya. Iya, ke Kaho Brother ini. Tapi kan bener juga ya. Iyalah, Nggak, jadi artinya kan actionnya ya harus ada mentor, harus ada yang ngarahin Iya. gitu ya, agar belajarnya lebih optimal. Nggak begitu. salah arah juga gitu. Berarti itu salah satunya. Ada lainnya nggak begitu? Ada Bisa dong. jadi belajar di mana, maksudnya belajar dengan di rumah dan lain sebagainya, atau berani tampil, ikut kompetisi apa saja begitu. Betul. Ya, selain tadi belajarnya pakai mentor, salah satunya di Kaho Brothers ini bisa. Kalau misalnya kalian nggak mau, Kak, aku nggak mau pakai mentor, aku maunya otodidak aja. Nggak apa-apa. Kan media kan banyak ya, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Itu kalian bisa manfaatin itu dengan baik karena kan kita cuma modal modal gadget sama internet aja, jangan gratisan gitu loh, itu doang, nggak perlu kok. Dan di rumah aja gitu loh ya, itu kan kayak apa ya, itu pokoknya kalian mau belajar dan mau ngelakuin. Nah terus salah satu contoh yang lain tuh setelah kalian belajar nggak cuma diem aja ya, eksekusi. Nah cara ngelakuinnya misalnya dengan bikin vlog, aku hari ini habis masak nih gitu, atau hari ini aku bisa sama teman-teman, atau hari ini aku bakalan nyobain makanan menu baru yang ada di Tunjungan Plaza gitu misalnya. Kan banyak ya, ya udah dibuat kayak gitu aja. Yang penting itu dan jangan lupa upload. Misalnya kalian nggak mau nggak apa-apa, tapi lama-lama diupload deh, supaya selain kalian menunjukkan diri kalian bisa, dan orang lain juga akan tahu kalau ternyata dia udah belajar ya, dia udah bisa ya, kayak gitu. Berarti eksistensi penting juga. Iya dong. Setelah eksekusi, eksistensi, betul kan? Dua hal itu harus relevan, ya kan? Dan juga bisa aku tambah ini, teman-teman juga bisa ikut kompetisi-kompetisi seperti lomba MC, lomba presenter, sesuaikan dengan bidang minat masing-masing. Betul ya? Karena itu akan membuat tidak hanya sekedar eksekusinya di lingkup terkecil, tapi juga kita bisa memperluas di ranah-ranah yang memang banyak publik akan melihat dan kita bisa melakukan interaksi sosial. Begitu ya, Devita, terima kasih atas sharingnya, tips-tips Merdeka Berbicara untuk kita bisa benar-benar tidak ada batasan, tidak ada ganjalan, untuk benar-benar pula kita memiliki komitmen untuk bisa melakukan yang terbaik dari cara-cara yang terbaik dari orang-orang yang terbaik di sekitar kita. Saya Umi Kahab. Saya Devita Artika. Saatnya Merdeka Berbicara. Sampai jumpa. Bye.